mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Di pembelajaran sebelumnya kita ada hampir penuh ya. Di pembelajaran sebelumnya hampir penuh. Tapi hari ini Ibu lihat di sini ada kosong, di sini kosong, di sebelah sana juga ada. Jadi hari ini yang tidak hadir siapa saja? Iya, Risa, Aji, Hafi. Oh, Pia, Risa, Aji, Hafi. Kenapa tidak hadir? Sakit. Tidak hadir. Kenapa Riano temannya tidak hadir? Tidak tahu. Tidak tahu. Ada yang tahu kenapa temannya tidak hadir? Oh, Pia, Risa, Aji sakit. Ya. Risa tadi kata mamanya nangis. Ya, alhamdulillah ya. Terima kasih. Masih semangat untuk belajar. Karena kalau misalkan kita mau mencapai cita-cita seperti di pembelajaran sebelumnya, kita harus belajar dengan sungguh-sungguh. Ibu masih ingat kemarin ada yang bercita-cita mau menjadi ustazah, ada yang mau menjadi guru, ada yang mau jadi dokter, ada yang mau jadi dokter anak, ada yang mau jadi polwan. Nah, itu tidak bisa kita capai dengan kita hanya diam saja, berpangku tangan saja. Tidak bisa, kita harus belajar sungguh-sungguh. Ya, Reno ya. Mau belajar ya? Ya, baiklah. Hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu. Coba Riano dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Istidadan, siap ya. Tapi Indonesia Raya. Ya, ini fungsinya apa? Selain dari kita menghafal liriknya, supaya kita juga tumbuh rasa cinta terhadap negara kita. Siap ya? Silakan. Syarah airku, tanah tumpah darahku. Sudah mempelajari tentang sumber daya alam. Sumber daya alam ada yang dapat diperbaharui, ada yang tidak dapat diperbaharui. Coba sebutkan, kalau yang dapat diperbaharui apa saja? Kalau dapat diperbaharui itu berarti akan ada lagi, ya kan? Tapi kalau tidak dapat diperbaharui akan habis, betul tidak? Nah, kita mulai dari yang akan habis dulu, kira-kira. Nah, ada yang masih ingat tidak? Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, yang kalau digunakan terus-menerus akan habis. Contohnya apa? Batu bara, ya. Kemudian apa lagi? Emas, perak, tembaga. Nah, itu akan habis kalau terus-terusan diambil, kalau terus-terusan dieksploitasi. Kenapa? Karena proses terbentuknya itu tidak sebentar, membutuhkan waktu berpuluh dan berjuta tahun. Beda lagi dengan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Contohnya apa? Tanaman. Ya, kamu menanam pohon. Sekian tahun pohonnya tumbuh besar, ya, ditebang, kayunya dijadikan untuk bahan bangunan, mau membuat rumah, ya. Kayu yang tadi ditebang, kita menanam lagi pohon yang baru. Jadi tidak habis. Itu salah satu contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Nah, baiklah, sekarang kita lanjutkan materi hari ini. Siap ya? Alat tulisnya silakan dikeluarkan.
HPD-nya dan modulnya untuk pembelajaran hari ini. Yang akan kita pelajari hari ini adalah tema 9. Kalau misalkan di depan tidak terlihat, boleh dilihat di modul bahan ajar. Ada tema 9. Kayanya negeriku, subtema 3, pelestarian kekayaan sumber daya alam di Indonesia, pembelajaran 5. Ya. Ini yang akan kita pelajari hari ini. Boleh silakan dibuka. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai kegiatan wawancara. Kemudian kita akan belajar membuat laporan hasil wawancara. Yang ketiga akan menganalisis perubahan bentuk energi sumber atau DLKPD. Yang terakhir kita akan mempunyai, silakan lihat ini gambar tentang apa? Tentang apa nih? Kilang minyak, ya. Ini pengeboran minyak di laut lepas. Dengarkan ya ketika ibu menjelaskan, jadi nanti ketika ada soal kalian dapat menjawab. Seperti ini, ya. Ini pengeboran minyak di laut lepas, ya. Jadi apa yang kita konsumsi sekarang seperti bensin, pertalit, solar. Nah, semua seperti ini. Jadi diambil dulu, ya, dilakukan pengeboran minyak dulu. Kemudian yang ini. Nah, lihat. Seperti apa ya kelihatannya? Piano ini seperti apa? Bulat-bulat, ya. Ini adalah penambangan tembaga. Ya, penambangan tembaga. Tadi sudah diulangi ya, kalau sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ketika terus-terusan diambil, dieksploitasi, maka akan habis dan efeknya adalah kerusakan lingkungan. Coba silahkan dilihat. Di wilayah sekitarnya gersang, ya. Kalau terus-terusan dieksploitasi, maka akan habis sumber dayanya dan akan terjadi kerusakan lingkungan. Kemudian untuk hemat energi. Kalau misalkan kamu sedang menonton TV, tiba-tiba temanmu mengajak bermain, apa yang sebaiknya kamu lakukan terhadap TV tersebut? Matikan. Pinter, dimatikan. Kenapa harus dimatikan? Pinter, karena tidak ada yang nonton. Jadi kalau misalkan kamu mau bermain, ya, ada yang nyamper, TV-nya masih nyala, alangkah lebih baik kalau TV-nya dimatikan dulu. Perubahan bentuk energi. Energi bersifat kekal, artinya energi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan. Selama jutaan tahun, energi hanya berubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Oleh manusia, energi diubah bentuknya untuk meringankan pekerjaan sehari-hari. Contohnya, televisi. Ini mengubah energi listrik menjadi energi cahaya dan energi bunyi. Atau kompor yang mengubah energi kimia dalam bentuk gas. Kemudian minyak goreng. Nah, ini yang diubah oleh kompor dari menjadi energi panas untuk memasak. Ini energi yang kita ketahui yang banyak di sekitar kita. Satu, ada energi apa, Riano? Energi panas. Reva, yang kedua energi apa? Energi apa? Boleh dilihat di bukunya. Energi apa? Cahaya. Berikutnya silakan lihat contoh perubahan energi. Yang pertama,
Coba. Amal, itu minta tolong dibacakan nomor 1. Boleh lihat ke sana. Energi. Kesini boleh lihatnya. Membuat kita berenergi, berjalan, beraktivitas. Contoh perubahan energi yang pertama adalah energi kimia menjadi energi gerak. Nah, ketika kamu makan, nih, bayangkan kamu habis makan, badan kamu akan terasa lebih hangat atau panas, betul tidak? Nah, itu yang terjadi adalah perubahan energi, ya. Di situ terjadi yang makanan yang kita konsumsi itu nanti akan diubah menjadi energi sehingga kita bisa berjalan dan bisa beraktivitas. Biasanya kalau misalkan kamu lapar, kemudian kamu makan yang tadinya letih, lesu, tidak bertenaga, kalau sudah makan akan lebih bertenaga, lebih siap untuk beraktivitas. Silakan dibuka LKPD-nya dan dijawab. Lihat di LKPD, di sini ada, tuh, ada kan? Empat-empatnya ada. Nah, silakan diisi. Di samping kan ada simbol, ada yang seperti tanda panah. Nah, diisi, tulis dulu. Ibu kasih contoh. Nah, oke, sekarang masing-masing kelompok akan membacakan jawabannya. Dimulai dari kelompok Zahra. Silakan ke depan dibacakan. Boleh. Baca nih. Nomor 1 namanya apa nih? Blender. Terus. Ya. Hebat, tepuk tangan. Semuanya sudah bisa menjawab pertanyaannya. Nah, baiklah. Sekarang kita lanjutkan materinya. Kalau tadi perubahan energi, sekarang kita akan belajar tentang sumber energi alternatif. Ya, ada di modul. Silakan dibuka modulnya. Sumber energi alternatif. Ya. Ya, sini dulu ya. Kita ke modul dulu. Halaman 11 nih. Bisa dibuka halaman 11. Ada ya? Sri, Ibu minta tolong Sri dibacakan. Dari sumber energi alternatif sampai bio. Oke, baca Sri. Nah, jadi sekarang itu sudah banyak yang menggunakan panel surya, sel surya, panas matahari. Ya. Kalau dulu misalkan segala sesuatunya dimulai itu bahan bakarnya menggunakan batu bara. Kalau sekarang tidak lagi. Sudah mulai menggunakan sumber energi alternatif. Contohnya nih, yang pertama ada matahari. Matahari itu sumber energi utama di bumi, ya. Yang paling gampang kita temui misalkan kalau misalkan kita mencuci pakaian basah, ya, kita jemur di bawah sinar matahari, maka nanti lama-lama kering. Coba dibuka di LKPD, ada. Ya, silakan dibuka. Yang ada gambar sapinya. Ada? Nah, dibaca dulu. Setelah dibaca
misalkan nih ibu menanyai apa kabarnya hari ini? Itu ya. Kalau misalkan di sini suka ada kan kegiatan wawancara. Nah, kegiatan wawancara itu apa? Bisa dilihat di modulnya. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab secara lisan untuk memperoleh informasi. Lihat. Kenapa ini kelompok Caca ada apa? Lanjutkan ya. Informasi yang diperoleh setelah melakukan wawancara ini dapat dinyatakan dalam bentuk tulisan atau direkam secara audio visual atau audio visual. Ya. Wawancara merupakan kegiatan utama dalam kajian pengamatan. Pelaksanaan wawancara dapat bersifat langsung maupun tidak langsung. Nah, ini yang harus diingat. Yang melakukan wawancara ibu nih, ibu mau nanya nih ke Amar. Berarti, dengarkan dulu ya. Ibu mau nanya ke Amal, ibu mau wawancara nih sama Amal. Ibu yang melakukan wawancara, yang bertanya, ini disebutnya pewawancara. Disebut apa nih? Oke. Biasanya profesi yang sering melakukan wawancara itu adalah wartawan. Ya, kalau ibu sebagai pewawancara, nah Amal yang ibu tanya ini disebutnya narasumber. Pinter. Jadi kalau ibu bertanya nih, ibu wawancaranya misalkan sama Zahra, berarti ibu sebagai pewawancara, Zahra sebagai narasumber. Nah, sekarang bagaimana kalau begini? Cesa melakukan tanya jawab. Cesa bertanya kepada Caca. Berarti narasumbernya siapa? Caca. Cesa sebagai pewawancara. Oh, berarti sudah paham ya. Jadi wawancara itu kegiatan tanya jawab secara lisan, ngomong, ya, berbicara, ya. Jadi kalau wawancara itu kegiatan tanya jawab. Tujuan wawancara ini untuk mendapatkan informasi. Kalau kita bertanya berarti kita ingin tahu, betul tidak? Nah, ibu sebagai pewawancara, ya. Kemudian Eca sebagai narasumber. Neng Eca, semalam terjadi kebakaran di rumah siapa? Diulang. Neng Eca, semalam terjadi kebakaran di rumah siapa? Di rumah Ibu Pun. Ya. Ada korban jiwa tidak? Ada yang meninggal tidak? Tidak. Terus bagaimana kondisi rumahnya setelah terjadi kebakaran? Rusak. Nah, kebayang nggak kegiatan wawancara itu seperti apa? Ya, ibu pewawancara, Eca sebagai apa? Narasumber. Ibu bertanya kepada Eca, kenapa? Karena ibu butuh informasi. Ibu mau tahu, ya. Ibu kan tadi bertanya. Ya, ibu tadi bertanya. Neng Eca, rumah siapa yang semalam kebakaran? Berarti ibu ingin tahu. Paham nggak? Paham ya? Nah, sekarang tugasnya adalah saling bertanya. Oke. Lihat, di sini ada. Ini semuanya harus ditulis, ya. Kamu bisa lihat di halaman 8. Ada. Nah, jadi kelompok Sri bertanya ke kelompok Caca. Nah, di situ sudah ada pertanyaannya 2. Nah, ya. Jadi yang sering Caca temui itu kipas angin. Oh.
gunakan.